Anda kembali di Special Report pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama tim advokasi tragedi Kanjuruhan Bapak Haris Azhar. Ya Bapak Haris, menyambung obrolan kita tadi mengenai pelanggaran. Lalu juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada dua gelombang pro kontra yang menuntut pertanggungjawaban PSSI dan juga menuntut Ketua Umum PSSI untuk mundur. Tapi di sisi lain juga ada keinginan dari berbagai pihak untuk Ketua tidak mundur karena seharusnya bertanggung jawab. Bagaimana tanggapan dari Bapak Haris sendiri? Pertama, kalau pertanggungjawaban itu nggak harus ada di dalam jabatan atau tidak. Karena ini kalaupun mau dilekatkan misalnya dengan penanganan model yang melihat ke depan, saya menganggap itu hanya satu hal di antara berbagai hal lain yang juga belum direkomendasikan secara kuat oleh pemerintah. Jadi menurut saya yang namanya Muhammad Irwan itu, atau biasa dipanggil Iwan Bule itu, ya memang harus segera mundur. Harus segera mundur, tetapi kan sebetulnya dia bisa diberhentikan. Nah, diberhentikannya lewat mekanisme organisasi. Saya menganggap bahwa kalau anggota-anggota PSSI tidak memberhentikan, tidak segera berkumpul dan memberhentikan, ya ini problemnya di organisasi PSSI. Anggota-anggotanya yang menurut saya standar moralnya jadi juga dipertanyakan. Gitu, ya kan? Mestinya kan mereka segera bikin kongres luar biasa, ini peristiwa luar biasa, dan meminta pembubaran pengurus tersebut diganti dengan yang baru. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena di mata publik sudah tidak ada, bahasa gampangnya orang udah nggak menaruh rasa hormat dengan kepengurusan PSSI yang sekarang. Tanpa peristiwa Kanjuruhan pun sudah banyak penonton yang meninggal. Dan bahkan di masa kepengurusan Iwan Bule ini justru banyak penonton, yang paling banyak penonton itu meninggal, mengalami, dan tidak ada tindakan upaya yang signifikan dari pengurus PSSI yang sekarang untuk memperbaiki atau menangani tantangan-tantangan ini. Nah, itu masalah keorganisasian PSSI. Tetapi peristiwa Kanjuruhan itu bukan wewenangnya PSSI untuk menanggulanginya. Ini sudah masuk kategori kejahatan. Kalau kejahatan harus diambil alih oleh negara. Karena negara lah satu-satunya otoritas yang ditunjuk ya oleh konstitusi kita, kecuali kalau kita udah menganggap tidak ada konstitusi di negara ini. Kalau kita masih menganggap masih ada konstitusi, maka republik ini, negara, pemerintah yang harus menanggulangi masalah ini, bertanggung jawab. Dan kalau PSSI berlindung pada independensinya bahwa ini acara kami yang menyelesaikan, tunggu dulu. Warga negara yang menjadi korban itu bukan warga negara PSSI, itu warga negara Republik Indonesia. Ketika peristiwa ini terjadi, pengobatan, ya, yang mondar-mandir di Malang itu para pejabat pakai biaya negara, bukan PSSI yang ngeluarin duitnya, dan juga tidak ada wewenang PSSI ngurusin yang kayak begitu-begitu. PSSI hanya ngurusin pertandingan, ya kan, semprit dimulai dan semprit selesai. Nah, itu PSSI. Lalu kalau juga pemerintah Pak Jokowi tanggal 5 sudah terima surat dari FIFA, kita jangan juga menuhankan FIFA. FIFA juga bukan barang yang bebas dosa, ya kan? Kita tahu juga banyak skandal di FIFA. Satu, yang kedua ada mekanisme di FIFA. Tidak bisa FIFA mengeluarkan surat bahwa tidak akan masalah peristiwa di Kanjuruhan dan tetap akan menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia Junior di Indonesia. Nggak bisa kayak begitu dong. Pak Haris, tadi kan kita sempat ngobrol tentang kesengajaan, ada unsur kesengajaan. Soal kesengajaan ini lalu penyidikan harus ke arah mana? Karena tiap pihak ini merasa sudah bekerja sesuai dengan aturannya masing-masing. Kejahatan yang terjadi di Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022, ya, itu masuk ranahnya, kalau pelanggaran HAM berat itu masuk ranahnya kewenangan dari Komnas HAM.
bahwa di dalam sana, di dalam konsep pelanggaran HAM yang berat, yang diminta pertanggungjawaban adalah yang the most responsible one. Jadi yang paling bertanggung jawab itu yang harus diadili, gitu. Dan itu kemungkinan tidak akan mengarah pada polisi-polisi atau tentara yang di bawah. Nah, mereka biar diselesaikan lewat mekanisme pidana, maka itu kewenangannya polisi atau polisi militer, gitu. Jadi yang punya kewenangan di sana. Jadi dan itu tidak menggugurkan satu dengan yang lainnya, karena yurisdiksinya berbeda, pasal yang digunakan berbeda. Jadi bahwa seseorang itu bisa kena 2 kali pemidanaan bisa, ya kan. Jadi jangan bilang bahwa ini polisi aja, Komnas HAM nggak usah, nggak juga. Dalil pasalnya berbeda, jadi tetap semuanya punya kewenangan. Baik, terima Komnas kasih. HAM, polisi bisa punya kewenangan itu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Haris Azhar selaku tim advokasi Sama-sama, tragedi Kanjuruhan sudah bergabung di Special Report malam ini. Pemirsa, Special Report segera kembali sesaat lagi.